wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Isna dari Balenda. Ustadz, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang Cina ya Ustadz ya. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah bagaimana nubuah Rasul tentang Cina? Apakah Cina itu memang Ya'juj dan Ma'juj gitu? Terus posisi Cina itu ada di mana? Apakah mereka akan saling mendukung dengan Yahudi atau saling berlawanan? Karena kan saat ini Amerika dan sekitarnya terancam dengan target Cina untuk membuat jalur sutra gitu kan. Nah, saya tertarik dan ingin tahu bagaimana nubuah Rasul tentang Cina ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Mangga Lajeng ahlan. Pertanyaan saya, 2 minggu yang lalu, alhamdulillah tahadus bin nikmah saya umroh yang pertama kalinya Ustaz. Tapi ada satu keheranan yang mendalam ketika saya mulai memasuki komplek Masjidil Haram. Ternyata simbol-simbol yang tadi Ustaz perlihatkan itu ada juga di Masjidil Haram. Semacam lambang-lambang bendera Israel dan juga simbol-simbol Illuminate di pasukan keamanan Arab Saudi. Bahkan saya dokumentasikan itu di HP saya gitu ya. Di pelataran Masjidil Haram ada sebuah kantor polisi yang sangat besar sekali simbol mata Dajjalnya itu. Pertanyaan saya, apakah ini juga sudah tercantum dalam nubuah Rasulullah bahwa tanah haram juga sudah tercemari oleh tangan-tangan mereka seperti itu? Dan siapakah sebenarnya pemerintah Arab Saudi sehingga tidak bisa atau tidak mampu mencegah mereka merusak atau mengotori tanah-tanah haram itu dari simbol-simbol Yahudi atau simbol-simbol Illuminati? Terima kasih Ustaz. Ya, baik, sama-sama Pak. Ya, terima kasih pada saya mendoakan alhamdulillah mudah-mudahan umrohnya mabrur ya. Oke. Umrohnya mabrur dan mabrur maksud saya dan juga dibersihkan dosa-dosa Bapak dan istri dan keluarga dan juga bisa diberikan kesempatan dan rezeki untuk bisa kembali berumrah. Ya, termasuk semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan bisa umrah bareng saya ya. Sama-sama amin ya rabbal alamin. Baik, terkait dengan yang pertama tadi, saya pernah menyimpan hadisnya itu di sini kalau tidak salah. Bentar ya, bukan ya. Bukan di sini ternyata. Ada cukup banyak file yang pernah saya simpan ini, tempatnya ada pembahasan tentang Cina saat itu. Bukan. Di mana ya, sebentar lagi menuliskan. Zung fal unuf wa wujuhum kal majanin mutraqah. Tidak akan datang kiamat kepada kita sehingga kalian akan berperang dengan bangsa yang bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek, bermuka bundar lebar. Nah, bagi kita itu adalah ras Mongolia. Nah, ras Mongolia, bangsa Mongolia adalah bangsa yang dulu pernah menguasai dunia di masa kekhilafan dinasti Abbasiyah. Di mana muncul kelompok-kelompok yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bengis dan kejam yang melakukan pembantaian hampir sama seperti Ya'juj Ma'juj. Ya, kita mengenal ada nama Genghis Khan, Hulagu Khan, ya. Walaupun pada akhirnya mereka masuk Islam. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya, di akhir zaman kita akan berperang dengan mereka. Tapi Rasul tidak menyebutnya Cina. Rasul menyebutnya Turka. Ya, Rasul menyebutnya Turka. Innakum satazu Turka wa yaftahu Allah. Kalian akan memerangi Turka dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Mereka bangsa Turka ini kata Rasulullah adalah sigorul ayun, mata mereka sipit, kulit mereka merah, hidung mereka pesek, ya. Maksudnya ukuran Arab, ya. Kemudian juga wajahnya lebar. Nah, ini orang-orang yang kita kenal Cina, tapi Rasul tidak menyebutnya Cina, Rasul menyebutnya Turka. Kenapa? Karena Turki yang sekarang itu dulu nenek moyangnya satu rumpun dengan mereka. Turkistan. Nah, Turkistan tadi menguasai daratan Cina, ya. Kemudian diambil oleh Mongolia yang beragama ateis. Maka orang-orang Islamnya tersingkir. Ada ke Henan, ke Jiangxi, ke Zhengzhou, kemudian juga ke
Turkistan, Tajikistan dan sebagainya. Nah, maka daratan yang kemudian dikuasai oleh Mongolia inilah yang kita sekarang menyebutnya Cina. Rasul tidak menyebut itu Cina untuk yang sekarang, tapi menyebut cuma Turka. Adapun yang disebut Rasulullah Cina, Xin, itu adalah mereka yang Muslim. Kayak Uighur, nah itu Muslim. Nah itulah yang Rasulullah maksudkan Xin. Sehingga Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu ke sana. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Kita diperintahkan menuntut ilmu ke Cina, artinya menuntut ilmu yang baik. Kalau Cina yang dimaksud seperti Cina sekarang, apa yang harus kita pelajari dari Cina yang sekarang? Yang zaman dulu, mereka komunis ateis. Oh berarti beda antara Turka yang disebutkan Rasulullah dan Cina hari ini, walaupun dari segi wajah dan fisiknya sama. Ya. Nah, Rasulullah membedakan antara Turki dengan Ya'juj Ma'juj. Nah, baru setelah nanti umat Islam memerangi Turki ini, baru Rasul mengatakan Ya'juj Ma'juj akan turun. Jadi berbeda antara Cina hari ini dengan Ya'juj Ma'juj. Ya. Ya'juj Ma'juj ini termasuk 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Adapun perang melawan Turki, Cina, maksudnya Cina hari ini, itu hanya tanda-tanda kecil. Tidak termasuk 10 tanda besar. Adapun Ya'juj Ma'juj termasuk tanda besar. Artinya mereka berbeda dari segi fisiknya. Dan dari juga orangnya bukan itu. Hanya saja memang Ya'juj Ma'juj ini akan muncul dari wilayah Cina. Cuma orang-orang yang berbeda. Di mana mereka ini ada makhluk yang kanibal, di mana mereka akan membantai siapapun yang ada di muka bumi dan memakannya. Pembantaian yang dilakukan Ya'juj Ma'juj saking biadabnya, mereka menjadi satuan keganasan manusia. Seberapanya Ya'juj Ma'juj kejamnya mereka, oh hampir sama dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj menjadi ukuran kekejaman mereka kepada umat manusia. Jadi itu ya berbeda antara Cina yang sekarang dengan Ya'juj Ma'juj nanti. Nah, namun ada hadis yang menarik terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Nah ini bisa para mulai lihat. Rasulullah bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislah hadih, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Nah Rasulullah mengaitkan petaka yang akan menimpa bangsa Arab dengan terbukanya Ya'juj Ma'juj. Apakah itu berarti menderitanya bangsa Arab akan terjadi karena ulah keganasan dan kezaliman Ya'juj Ma'juj? Ya. Jika itu benar, nah kita kaitkan dengan yang sekarang. Siapakah yang Rasul maksudkan bangsa Arab? Palestina bangsa Arab tidak? Bukan. Bangsa Arab, Suriah bangsa Arab, Irak bangsa Arab, Mesir bangsa Arab, Libya bangsa Arab, Yaman bangsa Arab, Afghanistan bangsa Arab. Siapa yang membantai mereka? Apakah mereka ini Ya'juj Ma'juj? Kalau kita lihat rumpunnya hampir sama dengan keturunan Ya'juj Ma'juj. Anglo-American itu bangsa Khazaria. Khazar itu satu rumpun. Rasul menyebutnya Khurz, Khazar dan Hizman. Khazar itu Khazaria. Sekarang diganti dengan Kaspia. Itu nenek moyangnya Yahudi Askenazim. Itu juga satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj. Kemudian Israel, Qajar tadi satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj. Amerika, Anglo-American satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj. Rusia membantai Suriah. Rusia satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj. Karena sama-sama lahir di Balkan. Itu barangkali ya, nubuah yang Rasulullah sampaikan terkait dengan Cina dan Ya'juj Ma'juj. Nah kalau hari ini kita melihat Cina pada datang ke Indonesia, kemudian mereka yang datang ini potongan militer, dan mereka menguasai bangsa kita, belajar dari Tibet, belajar dari Singapura, belajar dari Angola, ada kemungkinan memang Indonesia akan seperti 3 negara tadi. Karena faktanya siapapun yang dikuasai Cina itu terjajah. Lihat Uighur juga. Itu barangkali teh, nyambung tidak ya jawabannya? Nyambung Alhamdulillah ya. Ini door prize-nya teh. Baik teh ini ada ya, Pak. Teh Isna. Ustaz, sekalian nanti setelah pertanyaan yang kedua langsung dijawab dua-duanya ya. Ya, baik. langsung dipimpin doa serta penutup sama Ya, Ustaz. sebentar lagi mau asar ya. Iya, sebentar lagi mau Ya, asar. yang kedua tadi, iya betul. Nubuah Rasulullah terkait dengan Arab sekarang, iya. Suatu saat Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang dari Bani Sulaim. Seseorang dari Bani Sulaim tadi membawa tembaga dan timah yang digali dari bumi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, aku tadi membajak sawahku, lalu aku mendapatkan ini. Ini kamu dapatkan dari sana?
celaka. Ya. Apa kata Rasulullah kemudian? Sayuzharu ma'adinun min ardi Bani Sulaim. Akan digali barang-barang galian, barang-barang tambang dari bumi Bani Sulaim. Thumma sayuhsyaruna ilaihi syirarun nasi fil alam. Kemudian akan dikumpulkan nanti ke sana, ke bumi Bani Sulaim itu adalah seburuk-buruk manusia. Atau dalam hadis yang lain, akan datang ke bumi Bani Sulaim. Sayakhruju wa yahsyaru ila ardi Bani Sulaim syirarun nasi yaumaidin. Akan datang kepada mendatangi Bani Sulaim, orang-orang yang paling buruk di muka bumi, seburuk-buruk manusia. Orang sekalian, dalam sejarah tidak terjadi, melainkan setelah Najd diganti menjadi Saudi Arabia. Pada tahun 1932, tepatnya tanggal 23 September 1932, Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud memproklamirkan berdirinya Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah dengan mempersatukan 13 provinsi. Di antaranya Mekah Madinah dijadikan satu, maka dibentuk menjadi Al-Mamlakah Saudi Arabia. Nah, 2 tahun kemudian dibukalah kerjasama dengan Amerika mengelola minyak di sana, maka berdirilah perusahaan Aramco, Arabian American Oil Company. Sejak adanya itu tahun 1934, maka berdatanganlah orang-orang Amerika ke Arab Saudi. Agar mereka aman, alasannya menjaga keamanan, maka dikirimkanlah pasukan militer ke Arab Saudi di sana. Di zaman George Bush Senior. Nah, kok bisa mereka menerima itu? Bukankah Rasulullah mengatakan, ya, ukhrujul musyrikin min jaziratil Arab, usir orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Ya, mereka melakukan pelanggaran itu. Kenapa? Karena mereka bukan keturunan Arab. Alhasil dapat para mulai baca, paganisme muncul di tanah Arab Saudi, simbol-simbol paganis, simbol-simbol Zionis, simbol-simbol berhala, ya. Dajjal muncul di tanah Saudi, karya Muhammad Abu Eza. Di sana disebutkan bahwa ternyata kakek dari Abdul Aziz bin Al-Saud ini, Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Saud ini bukan orang Arab suku Anza, tapi orang Yahudi Irak yang bernama Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Jadi rejim yang berkuasa di Saudi ini, dinasti Ibnu Saud, bukan orang Arab, tetapi orang Irak, Mordakai bin Ibrahim. Dia datang ke Arab lalu menikah dengan gadis-gadis Arab. Semua anaknya diberi nama-nama Arab. Mukrin bin Abdul Aziz. Nah, Mukrin bin Abdul Aziz inilah melahirkan King Abdul Aziz As-Saud. Ya, bukan Mukrin bin Abdul Aziz, Mukrin bin Ibrahim bin Moses. Bin Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Itu kan. Dan Raja Faisal dalam ceramahnya di Time, ya, dalam majalah di Time, bukan Time, apa? Washington Post diceritakan dalam ceramahnya Raja Faisal mengatakan, kami bangga menjadi orang-orang Yahudi yang ada di Arab, satu-satunya komunitas Yahudi yang berada di tanah Arab. Itu ceramahnya Raja Faisal. Saya punya kutipan ceramahnya di buku yang tadi saya sebutkan. Jadi dinasti Arab Saudi sekarang bukan raja-raja, bukan keturunan Arab, tapi keturunan Yahudi. Makanya dekat sama Israel dan Amerika. Nah, yang menentang mereka siapa nanti? Imam Mahdi. Maka jangan salah kata Rasulullah. Nah, Rasulullah menubuahkan kalau kita akan memerangi raja-raja Arab yang munafik. Innakum satakzuna jaziratul Arab wa yaftahu Allahu lakum. Sesungguhnya kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Itu kan? Ya, Kang, Bapak, tapi udah masih muda ya. Ya, itu barangkali, terima kasih dan mudah-mudahan itu menjadi PR kita yang harus kita musnahkan dari tanah Mekah dan Madinah, betul? Para Allah, Rasulullah tidak bisa menghilangkan paganisme di tanah Mekah, hijrah dulu ke Madinah. Maka dari Madinah, Mekah direbut. Ya, sekarang Mekah Madinah ada dalam cengkraman paganisme dinasti Ibnu Saud keturunan Yahudi. Maka dari Masjidil Aqsa kita akan membebaskannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Kita tutup langsung dengan doa ya. Pemirsa, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat asar berjamaah. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya.